Oke guys, balik lagi di channel Fenomena bersama Kay. Dan seperti biasa nih, kita lagi nonton film dan coba kita ceritain ke teman-teman. Dan yang kita ceritakan, kita kaitkan sama fenomena yang sedang terjadi di dunia ataupun di lingkungan kita. Dan sekali lagi, ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen video kita di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tahu film apa yang sedang kita tonton dan sedang kita ceritakan. Dan jangan lupa buat share konten kita karena biar teman-teman yang lain tahu nih film apa yang sedang kita tonton dan kita ceritakan. Bisa aja nih nanti dibantu komen juga ya guys. Oke, kali ini kita coba mau cerita tentang satu film lawas yang artinya tuh film itu cahaya. Nggak tahu nih cahaya ilahi atau cahaya tersembunyi, kita nggak tahu karena filmnya berjudul The Shining. Nah uniknya guys, film tersebut ataupun The Shining ini berangkat dari satu karya sastra yaitu novel. Nah dimana kan pada akhirnya kenapa novel dijadikan karya, mungkin ingin dipublikasikan lebih. Nah kurang lebih nanti itu salah satu cerita yang akan kita sampaikan terkait konten kita karena kita akan nyampein beberapa cerita nih terkait film The Shining ini. Terkait pertama, yaitu adanya kemampuan supranatural yang dimiliki tokoh anak ini, si Dani ini nih. Kalau bisa dikatakan tuh dak-dak gitu lah ya, kalau di si bapak sering manggil ya. Terus kedua, kita nanti ngobrol juga seputar orang-orang yang punya kekuatan supranatural siapa aja sih di luar dan di kita ya, guys. Nah, terus ketiga kita juga akan bercerita nih tentang sifat temperamennya si bapak. Karena si bapak itu memang punya cerita dia seorang pemabuk dulunya ya. Sekarang dikit kali ya. Nah, si anak ini ada dalam di sepanjang film memang jadi apa ya? Jadi korban juga ketika bapaknya emosi, si anak ini jadi korban. Ada 2 kali scene di situ tuh. Nah, untuk itu kita akan ngobrolin masalah temperamental. Nah, karena banyak banget di sekitar kita orang yang temperamen dan pada akhirnya banyak konflik di masyarakat. Mungkin tetangga ente mungkin temperamen sering berantem. Nah, kita akan ngobrol nih seputar temperamen. Nah, yang terakhir kita akan ngobrol cerita tentang film dan novel sebuah karya sastra yang pada akhirnya difilmkan. Kenapa ya? Kebanyakan film-film tuh berangkat dari novel. Apa yang punya nilai dia? Apa pada akhirnya sekedar difilmkan? Nah, kita nggak tahu. Nah, kita akan ngobrol nih. Nah, untuk cerita yang pertama, obrolan kita itu mengenai kemampuan supranatural. Memang dalam cerita ini itu The Shining itu tokoh si anak ini, si Danny Torrance ini, itu punya ilmu, kalau kata bahasa orang bojong mah ya, ilmu dia. Karena dia bisa melihat ke depan akan terjadi apa. Terbukti di awal dia punya apa ya terawangan ya enggak dia kalau orang pada suka togel nih pasti dia ketemu si Dani nih ini nih dia untung si Dani nih cuman dia nggak di Indonesia ya kan dia punya terawangan yang pertama tuh dia ada di satu tempat dan tempat tersebut sangat menyeramkan terbukti di scene berikutnya dia pergi sama bapak ibunya ke satu resort yang ternyata bapaknya dan ibu suruh ngelola lah ya di musim tersebut ya kak tapi sepi betul aja ketika dia masuk resort tersebut, apa yang dia bayangin itu terjadi. Dia gak, yaitu di satu pintu, satu rumah terdapat satu benda yang memang jadi simbolis dan itu menjadi penghancur. Nah itu pertama. Yang kedua, terawangan itu benar si anak ini terkait masuk kamar pribadi itu dia melihat ada darah, ada korban tergeletakkan dan terbukti beberapa scene berikutnya memang di situ jadi tempatnya si setan-setan ini meneror dan membunuh beberapa orang di situ. Nah, kalau kita ngobrolin supranatural, berarti anak ini anak ajaib ya. Kalau di Indonesia itu bisa diduitin tuh anak ajaib tuh. Ya kan dan dia sakti dia kayak ponari, ya kan. Nah, di sini berarti kan si anaknya diceritakan punya daya apa ya bisa bisa kekuatan supranatural di dalam film ini. Yang mungkin di sini entah dia secara novel itu fiktif atau bukan, tetapi ternyata kita ada informasi loh guys terkait orang-orang yang memiliki apa ya, yang memiliki kemampuan supranatural. Nah, ada siapa aja? Coba kita cek. Nah, kalau kita coba kepoin dari ilmupedia.co.id, ada beberapa orang termasuk orang Indonesia nih yang memiliki kekuatan supranatural yang ternyata diakui dunia. Pertama, ada Nostradamus. Nah, siapa sih dia Nostradamus ini? Di sini diceritakan bahwa Nostradamus adalah ramalannya itu selalu tepat.
Karena terkait revolusi Perancis, serangan di gedung kembar Menara WTC itu pernah diramal dan ternyata kejadian. Satu. Kedua, seorang yang bisa katakan sakti di dunia ada Vangelia Pandeva Dimitrova. Dia itu seorang peramal juga yang tepat untuk meramal bahwa ada kapal selam Rusia yang tenggelam. Ternyata benar juga tuh. Ada beberapa selang waktu tahun itu ya si kapal selam Rusia tenggelam. Ada lagi si Juscelino Nobrega de Luz. Wah, ini dari Spanyol ini kayaknya nih. Itu dia ramalan juga seorang peramal yang sangat tepat. Karena dia berhasil meramal sebuah kejadian, yaitu pada saat Lady Diana meninggal dunia dan juga tsunami yang terjadi di Aceh. Wah, begitu ya. Nah, ternyata si Juscelino itu berhasil, ternyata tepat meninggalnya Lady Diana dan si tsunami Aceh nih. Lanjut lagi. Di dunia luar ternyata ada peramal yang handal, yaitu namanya Edgar Cayce. Peramal ini mendapat julukan Nabi Tidur karena selain bisa meramal, dia juga bisa mengobati orang sakit. Dan ramalan tepatnya terjadi saat terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua nih. Keruntuhan pasar saham 1929. Wih, kacau juga nih orang nih ya kan, kalau di kita nih ya kan bisa untuk meramal tahun. Nah, itu dia nih orang sakti nih, karena berhasil meramal ada terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua nih. Wih. Dan terakhir nih, yang paling spektakuler di lamannya si ilmupedia.co.id itu ada tokoh Indonesia yang ternyata terkenal di dunia yang namanya Pangeran Jayabaya. Nah, siapa yang gak kenal? Ternyata Pangeran Jayabaya ini di dunia diakui karena berhasil meramal peramal terkenal di dunia ini atau Indonesia ini berhasil meramal karena kitab ramalannya bernama Janka Jayabaya. Dia meramal kalau Indonesia bakalan dijajah sama orang berkulit putih dan bakalan diselamatkan sama orang berkulit kuning. Itu benar-benar kenyataan. Dan ini beberapa peramal dunia yang terkenal sampai sekarang dan salah satunya di Indonesia guys, yaitu Pangeran Jayabaya. Nah, yang kedua ada peramal Indonesia. Masih pada tahu ya kan. Nah, sebenarnya berbicara masalah dunia peramalan supranatural, sebenarnya yang terkenal di Indonesia ada siapa aja sih? Nah, kita di sini ada dari mkaskus.co.id. Kalau kaitannya sama film The Shining, yaitu seorang anak yang punya kemampuan supranatural, kalau kita kaitkan lagi dengan kita nih ngobrolin masalah peramal dunia peramalan, di Indonesia ada banget yang terkenal di kaskus.co.id, yaitu ada Suhu Acai. Yaitu Suhu Acai terkenal dengan ilmu sihir darahnya tuh. Terus darah dari lidahnya katanya. Kedua, ada Saung Rahsya Kisawung, atau beliau adalah sesepuh Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia (FKPPAI) serta Forum Supranatural di Kaskus tuh. Wow. Ada lagi Ki Joko Bodo, terus ada Roy Kiyoshi. Nah, ini dia nih yang masih fenomenal, itu Roy Kiyoshi. Ternyata dia punya kemampuan meramal dan melepaskan benda gaib yang dipakai oleh orang lain lewat pertolongan dari Dewi Kuan Yin. Nah, itu tuh terkait paranormal yang diakui di Indonesia dari Forum Kaskus yang terkenal di Indonesia dengan kemampuannya tuh guys. Nah, yang kedua terkait film The Shining adalah sifat temperamentalnya seorang ayah. Di sini diceritakan ayahnya memang orang yang suka mabuk-mabukan dulunya. Dan mungkin curiga kita ya, saking dulunya sering mabuk, sarafnya kejepit kali ya. Terus jadinya saraf baiknya itu mulai kendor, terus dia akhirnya yang bengkak itu saraf jahat. Nah, saat sarafnya ini kumat, temperamennya muncul. Apalagi kan orang temperamen yang kita tahu ya identik dengan kalau lagi ada pikiran banyak, dia tidak bisa kontrol dan akhirnya ada pemikiran baru lagi dan meledaklah semua. Nah, mungkin curiga kita kenapa dia temperamen berangkat dari memang dia kan dia kan seorang penulis tuh, diceritakan tuh ayahnya si Dani ini ya kan seorang penulis yang ternyata harus pindah tetap menulis juga tapi bekerja untuk mengelola si resort ini. 2 kali memang si ayahnya ini sering membentak Dani dan melakukan kekerasan. Tapi di sini yang kita coba obrolin, ceritakan itu temperamennya. Apa memang dia sering minum kali ya minum yang lain gitu akhirnya dia sering temperamen. Dan apa memang bukan karena itu ya, sering nulis ya kan, nulis lupa minum jadi sarafnya kering gitu ya kan. Nah, lebih bicara masalah temperamen, di sini ada beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan kondisi temperamen ini, mulai dari faktor genetika, terus riwayat keluarga. Nah, kalau keluarga kita curiga ini
sebenarnya dia dari keluarga temperamen nih ya kan, saudara Superman. Nggak tahu ya, ya kan? Apa dari situ ya curiga kita ya? Karena kalau kita kaitin, kagak mungkin orang sakit bengek, anaknya nggak bengek ya kan? Nah bisa aja nih, menurut kita si ayah Dani ini keluarganya juga temperamen nih, entah ayahnya entah ibunya ya kan. Tapi di film ini kan nggak diceritain, kita curiganya mungkin punya ya kan. Nah dan itu nih guys terkait film The Shining, film horor tahun 1980-an yang sangat fenomenal yang masih bisa kita nonton hari ini. Dan memang filmnya itu horornya tidak begitu menegangkan, tapi jalan ceritanya begitu mengasihkan tuh guys. Nah dan itulah cerita kita. Dan sekali lagi, ini yang menurut kita. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di video kita di bawah ini. Dan untuk pesannya pada konten ini mungkin terkait film, yaitu terkait temperamen, ya bisa dikaitkan bahwa segala-galanya kita lah. Kalau bisa jangan sampai jadi orang yang temperamen guys, karena akan membahayakan banyak orang. Dan terkait supranatural, memang di kita itu identik banget sama dunia klinik dan budaya berkaitan dengan hal mistis ya, tapi nggak salahnya sih, nggak ada salahnya untuk kita tahu, tapi jangan dipelajari karena pada akhirnya mungkin lebih baik yang mempelajari yang baik-baik aja lah ya kan. Dan terakhir terkait karya sastra ya, semangat aja lah buat teman-teman yang masih berkarya ya kan. Dan kalau bisa teman-teman nih rekomendasi juga film-film yang berangkat dari novel yang bisa dikatakan film yang memang best seller. Dan bisa dikatakan rekomendasi juga buat teman-teman pencinta film, di mana film itu berangkat dari novel, pasti film itu bisa dikatakan yang paling bagus dan yang paling asik lah ditonton karena utuh banget mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut berangkat dari novel kayak. Nah, film-film yang berangkat dari novel pastinya. Dan itu aja, guys. Obrolan kita ataupun cerita kita kali ini. Jangan lupa buat share video konten kita. Salam sejahtera untuk ente dan aneh, dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Oke dah.